Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Info Banten, kanal informasi untuk warga Banten. Dan seperti biasa ya, saya baru tamam 30 menit ke depan saya akan berdiskusi dengan narasumber terkait hal menarik tentang Kota Cilegon. Dan juga seperti biasa, luar biasa, kita kedatangan narasumber ya, sebenarnya bukan kali pertama, ini kedua kali. Ya, beliau ini kalau saya kasih informasi sedikit, beliau adalah sosok muda inspiratif, ya, juga sebagai politikus dari Partai Keadilan Sejahtera dan juga ibu rumah tangga tangguh, begitu ya. Langsung saja kita sapa Ibu Khodatul Sita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Wah, kelihatan banget ya, spiritnya luar biasa ini Ibu. Ibu, saya panggil ini aja lah, Teh Sita ya, karena memang ini termasuk golongan muda lah ya, Ibu ya. Kelahiran berapa sih Bu, Bunten? Tahun 85. 85, wah, berarti kalau sekarang menginjak usia? Kurang lebih 39 39 tahun. Dan ini kali ketiga, kalau rencana ternyata dilantik ya kali ketiga menjadi anggota Dewan Kota Cilegon ya, begitu ya, di Komisi 2 sekarang ya, di AKD-nya. Luar biasa, ini muda, energik ya, terus juga tokoh keibuannya kayak kelihatan banget nih Ibu, kalau boleh tahu, walaupun kita kesekian kali kita wawancara ini. Ibu kan Teh Sita ini kan punya anak 3 begitu ya. Dan sudah lumayan besar begitu. Dan spirit semangat sebagai seorang ibu selalu tercurah begitu dengan selalu senyum, selalu semangat begitu. Ini apa sih spirit yang timbul dalam diri Ibu sendiri sehingga walaupun ibu rumah tangga tapi berkarir di politik? Ya, spiritnya nggak neko-neko ya, gitu. Jadi udah gimana caranya keberadaan saya ini bisa bermanfaat buat orang lain, dah gitu aja lah. Oh gitu. Gitu. Simpel itu ya. Simpel aja. Iya. Nah, manfaat seperti apa yang pernah Ibu berikan buat contoh, warga Kota Cilegon? Sebelum jadi anggota dewan, baru bisa menyantuni anak yatim buat sekampung sendiri. Nah, kalau udah jadi anggota dewan kan tadi itu meluas sesuai dengan dapilnya, Jambon Purwakarta gitu. Setidaknya yang dari sekian puluh orang bisa jadi ratusan, kan gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Eskalasinya bisa meningkat begitu ya, semenjak menduduki sebagai anggota. Gitu kan. Iya, betul. Siap. Ibu kalau misalkan di rumah sendiri ini aktivitas tentu bekerja sebagai anggota DPD. Nah, membagi tugasnya di rumah ini seperti apa sih seorang sosok Teh Sita ini? Jadi memang ini segala sesuatunya harus dikomunikasikan. Satunya komunikasi pada suami terutama. Kemudian keluarga besar gitu. Dan tentunya ini juga sebelum terjun menjadi anggota dewan, ini juga kan kalau saya pribadi memang atas persetujuan dari izin suami ya. Oh, gitu itu pasti kan. Kalau itu ya. Jadi otomatis kan jauh-jauh hari sebelum misalkan kalau nggak dapet bagaimana kan, ini juga kan ada ini ya efeknya gitu. Betul, kan. Kalau dapat ya otomatis tersita waktunya buat keluarga juga. Nah, ini yang perlu kita komunikasikan. Dan alhamdulillah saat ini juga teknologi sudah canggih ya. Betul. Jadi ketika saya ada tugas dinas luar kota gitu kan, bisa video call gitu kan. Masih seharmonis itu ya berarti ya? Iya, artinya tidak ada jarak gitu kan. Iya. Kita tahu keseharian anak-anak, suami seperti apa kan gitu kan. Kita selalu chat WA gitu, lagi di mana, udah makan atau belum kan gitu. Iya. Jadi itu sangat penting komunikasi. Iya, komunikasi yang dibangun begitu ya, supaya saling percaya begitu. Wah, ini amat sulit kalau bagian orang begini, karena aktivitasnya begitu sibuk, biasanya mereka lalai komunikasi dengan pihak keluarga. Tapi selalu dibangun seperti itu ya. Mantap Ibu boleh deh sekalian ya kita lebih dalam tentang tugas fungsi Ibu di kedewanan begitu. Nah, kalau Teh Sita ini kan sekali ketiga ini. Bahkan trafficnya suara meningkat. Oh iya. Ya, di periode sekarang suara tembus di 3.360. 3.360. Nah, periode sebelumnya 2019 yang lalu 2.400. Berarti ada peningkatan berapa suara? Kurang lebih hampir 1.000 ya. 1.000, luar biasa. Ini mengindikasikan trust publik atau masyarakat di dapilnya mulai merasa ada indeks kepuasan dong setelah Ibu menjabat. Mungkin itu ya, karena memang kan harus rajin menyapa masyarakat gitu. Jadi silaturahmi. Dan tentunya memang waktu di 2014 kan memang rada kecil gitu kan. Periode pertama itu. Kecilnya itu tadi belum mengenal gitu kan, sosok Sita kayak gimana mengenal gitu kan. Dulu periode kedua. Baru periode kedua mencintai berarti. Ya enggak, maksudnya tadi itu ya ada kinerja yang sudah dilakukan, terutama dengan adanya program pokok-pokok pikiran DPRD ini luar biasa.
Oh, menyentuh ke masyarakat gitu. begitu ya? Jadi memang masih ada, wah ini loh bekas jalan gitu kan, Oh, iya, contoh iya, wong iya. Cilegon kan gitu kan, oh iki kayak bekas bangunan Budewan, Iya, wis iya. iki wis bagus kan, Iya, iya. dikenang gitu Nah, kan. iya itu. Jadi itulah gitu kan, jangka panjang ya. Betul. Gitu. Jadi serapan aspirasi di Dapil Ibu sendiri mayoritas apa sih kegelisahan warga di kecamatan Ibu? Terutama ini di bidang sosial sama Sosial, kesehatan, terus oke. kemudian pendidikan itu yang sering kita ini ya mengeluhkan masyarakat itu seperti itu, baik di reses atau mau ketemu warga gitu. Itu pelayanan dasar, Bu. Itu Betul. sangat amat sulit sebenarnya karena itu bagian dari harus sentuhan langsung dari pihak Iya. eksekutif dan legislatif. Betul. Nah, kesehatan itu problemnya apa sih sama pendidikan? Ini riskan kayaknya. Kesehatan ini rata-rata mereka itu, untungnya orang yang nggak mampu itu punya BPJS, Tidak punya BPJS. tapi udah punya tidak aktif. Oh, menunggak begitu. Akhirnya nunggak, ini kayak gimana Bu Dewa? Nah, tunggakannya kan bukan 1 juta 2 juta, Iya, banyak benar. gitu, karena mereka rata-rata bertahun-tahun. Jadi mereka itu membuat BPJS itu ketika sakit, ketika sakitnya tidak. Nah, Insidensial ya. iya, nah inilah peran kita masuk nih gitu kan, membuka mindset masyarakat bahwa memang saat ini kan program dari pusat sampai daerah pun kita harus memiliki BPJS. Mau sakit, mau sehat harus punya BPJS. Mau itu digunakan atau tidak juga harus punya BPJS. Artinya apa? Tadi itu ketika kita mendadak sakit, kita nggak ini ya kelimpungan gitu ya. Iya, Saya iya. gitu nggak Tidak pusing lah, tidak ada riweh gitu ya. Iya, dan ini rata-rata seperti itu. Nah Oke. ini peran kita tadi itu meminta kebiasaan gitu kan. Dalam arti kan tidak bisa karena ini kan terintegrasi juga Oke. ke pusat gitu loh. Betul. Jadi karena memang di lapisan bawah ini mereka minimnya komunikasi, minimnya pengetahuan, maka Ibu sebagai anggota dewan memfasilitasi itu Ya, berarti jadi harus membangun kesadaran masyarakat juga. advokasi mereka ya tentang Betul, itu ya. memberikan edukasi lah. Edukasi terkait tentang masalah kesehatan ini gitu. Oke. Dan terakhir ini kalau pendidikan apa sih problemnya? Ya itu tadi, PPDB saat ini kan sistemnya zonasi ke rata-rata ya kebanyakan. Dimana yang tadi itu dia punya, walaupun ada jalur prestasi segala macam gitu kan, anaknya rumahnya dekat tidak diakomodir Iya, atau tidak apa, ini akomodir, kan betul. menjadi suatu polemik gitu kan. Nah inilah peran kita juga sama, bagaimana caranya agar institusi pendidikan ini sekolah negeri ya, tapi walaupun di tahun ini beberapa tahun yang lalu ya Pak Wali, Pak Wakil sudah membuat sekolah SMP baru gitu kan, ya setidaknya bisa menampung, tapi ini juga tidak menampung seluruhnya masyarakat Kota Cilegon, akhirnya mereka kembali ke swasta. Nah ini problem di swasta ini ya. Iya, karena kan ini ya swasta agak mahal, sedangkan negeri tadi itu ada gratisnya, SMP-nya gitu. Jadi karena minimnya sekolah negeri di tingkat SLTP atau SMP ini, maka mereka ke swasta dan swasta berbayar. Nah ini problem lagi Bu, kalau saya sering pernah menganalisa secara personal. Nah ini kasihan juga orang yang mohon maaf kategori tidak mampu karena di negeri tidak dapat lalu ke swasta. Ini kontradiktif ini. Ini penyelesaiannya gimana kalau kasus seperti itu? Ya kalau saya melihat memang ini pertama itu karena kalau swasta kan yayasan ya. Betul. Walaupun mereka diberikan BOSDA gitu, dana BOS. Tapi kan hanya untuk sarana prasarana, terkait untuk yang SPP ini kan harus bayar pribadi siswanya sendiri. Ini ada sebuah wacana aja ya gitu kan, memang ingin nanti disampaikan ke Dinas Pendidikan, ada yang subsidi ya bagi orang yang tidak mampu. Pemerintah di sini berperan aktif juga gitu. Jadi jangan sampai ini adanya sebuah pemerataan. Kita ingin pemerataan di semua pendidikan baik swasta maupun negeri gitu. Agar mereka mendapatkan hak keadilan juga untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu kan. Gitu. Betul. Rencananya pengen seperti itu kita itu. Iya. Karena jadi baru rencana, baru wacana. Iya, karena emang setiap ada kebijakan itu pasti ada dampak positif negatifnya, plus minusnya. Ya ini kan dari pusat, otomatis kan ini berimbas di seluruh daerah se-Indonesia. Ya artinya bagaimana pintar-pintarnya kepala daerah bersama dinas terkait itu kan agar bisa pemerata pendidikan ini bisa dirasakan oleh masyarakat gitu. Nah itu nanti politik will-nya tentu di eksekutif begitu ya. Betul. Dan lihat potensi anggaran tuh mampu nggak kalau misalkan disetarakan ya di ekivalen antara swasta dan negeri ini supaya ya, mereka nanti dapat makanya subsidi. di situ kita dibahas lah bersama-sama antara legislatif dengan eksekutif bagaimana baiknya gitu kan, skemanya seperti apa, formulanya seperti apa
untuk menyelesaikan masalah problematika yang tiap tahunnya Mantap. ada masa seperti itu lagi gitu. Siap, siap. Oke, kita bicara filosofi Pancasila. Alinea keempat dan kelima. Keempat adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmah bijaksana dan pusat perwakilan. Kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu tentu alinea keempat adalah diwakilkan oleh ibu gitu kan, ya, dan anggota dewan yang lainnya setelah eksekutif. Dan ini yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di Cilegon ini secara makro, ibu menggambarkan potret kota Cilegon ini cukup adilkah? Gapnya sangat tinggi. Gapnya masih tinggi ya. Iya. Generasinya ini. Mulai lebih gitu. lebih Jadi, kompleks begitu iya. ya. Nah, apa sih gambaran ibu tentang kota Cilegon? Bolehlah sekelumit cerita untuk kami. Ya alhamdulillah saya terakhir dari asli orang Cilegon ya. Pendidikan mengenyam dari SD sampai kuliah pun di Cilegon gitu ya. kan. Asli wong Cilegon lah kalau Iya, maksudnya. tapi SD sampai kuliah tetap di sini, di sini. nggak keluar. Gitu. Berarti mengabdi dong gitu kan ya? Iya, jadi alhamdulillah dari tahun ke tahun selalu banyak perubahan. Tentunya perubahan yang lebih baik ya dari segi pembangunan, infrastruktur, mutu pendidikan, pelayanan publik itu semakin banyak, semakin baik gitu. Dan ini kita juga sudah menikmati masa-masa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya gitu kan. Ini juga kita harus bersyukur, berterima kasih kepada beliau-beliau yang sudah mendahului, yang sudah memberikan kontribusinya kepada untuk pembangunan di Kota Cilegon. Jadi saya harap mudah-mudahan ke depan juga lebih baik lagi lah untuk bisa memajukan, membenahi problematika yang ada di Kota Cilegon gitu. Bukan hanya harapan dong, relate-nya harus tercipta. Iya, betul. Karena kan harapan itu kan nanti akan muncul dengan adanya ide, gagasan, visi misinya seperti apa. Iya, gitu. Jadi kalau sekarang belum optimal lah seperti belum itu. Belum optimal. Ya. Tapi setidaknya memang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, gitu. Mantap. Nah, ini hal yang menarik lagi, satu lagi tentang TPT, indeks pengangguran terbuka, ya, tingkat pengangguran terbuka. Nah, ini kan kalau kita pahami bahwa ada sekitar 250-an lah industri di Cilegon, ya, itu baik dari manufaktur ataupun chemical gitu kan, sebegitu besarnya, ya. Tapi paradoks dengan fakta di lapangan kalau kita zoom, ternyata masih banyak pengangguran. Iya. Itu kalau di data BPS tahun 2023 ada sekitar 7,2. Ada penurunan memang dari tahun sebelumnya. 11,6. Ada penurunan. Cuma tetap saja kan masih lumayan besar. Betul. Sedangkan di rata-rata nasional 4,6% gitu kan. Nah, apa sih? Kok bisa seperti itu? Nah, mungkin sebagai anggota dewan masih memahami lah potret itu. Apa itu ironis sekali memang. Ironis banget. Dan fakta ya berarti ya? Faktanya memang seperti itu. Apa gitu. problemnya? Prihatin ya gitu kan. Sebagai seorang pribumi melihat masih ada tetangga, warga kita yang tidak diakomodir di perusahaan-perusahaan besar. Ya perlu diketahui, memang Cilegon ini industri yang ada itu padat modal. Padat modal, oke. Bukan padat karya. Iya. Gitu loh. Jadi modal besar tapi tenaga kerja minim gitu ya? Iya, jadi kita makanya solusinya itu tadi. Kita sudah sering menyampaikan kepada Disnaker yang memang sebagai leading sektornya untuk ketenaga kerjaan. Nah, di situ saya memberikan masukan saran itu, coba tolong agar BLK ini disesuaikan dengan skill yang dibutuhkan industri, gitu kan. Jangan sampai berseberangan. Misalkan ini butuh forklift, atau ini alhamdulillah sih, ini sinkron antara BLK Cilegon, iya matching lah. Tidak waktu tahun periode pertama sempat ada ya, gitu kan. Dengan ada pelatihan babysitter dengan alasan banyaknya ekspatriat Korea atau apa gitu kan, butuh babysitter. Kata saya ini nggak terlalu perlu gitu kan, lebih dikhususkan buat anak-anak kota Cilegon tadi itu pelatihan skill yang memang sesuai dengan di bidang industri kayak chemical kimia kayak gini gitu. Nah setelah dapat rekomendasi itu bagaimana action dari dan pihak tentunya jadi gini kan, yang namanya industri saat ini semenjak tahun 2018 kalau nggak salah atau 2017 pengawasan di industri itu sudah diambil alih oleh provinsi. Industri diambil alih provinsi, pengawasannya. Fungsi pengawasannya. Oke, akhirnya di wilayah. Artinya gini loh. Berarti kan kita agak minim juga untuk mengawasi terkait tentang adanya info lowongan kerja. Nah, ini seharusnya ya memang ada pengawasan yang ketat ya dari Disnaker juga, mana
industri-industri yang nakal lah ya, yang seharusnya jadi jangan diem-diem. Kan dulu sempat viral itu diem-diem melakukan perekrutan dari luar daerah kota Cilegon. Akhirnya bukan local wisdom yang diambil. Nah, iya, akhirnya apa? Kita tidak menjaga kearifan lokal kita kan. Nah, ini sudah melakukan bahasa kita apa ya? Tidak melakukan SOP, tidak sesuai dengan prosedur. Soalnya kalau ada industri yang ada perekrutan tenaga kerja, itu melapor. Hanya kedar melapor aja ke Disnaker. Biar nanti ini ya Disnaker kerjasamanya. Jangan sampai ini diem-diem. Oke. Disnaker nggak tahu. Apa itu kan memang tidak semua industri yang di Cilegon ini ya tidak semua, ada saja beberapa kan gitu. Kan ada pemodal asing kan begitu kan, ada pemodal daerah lokal begitu. Oh berarti mungkin ada sebagian seperti itu ya. Itu harusnya. Dan itu pernah ditemukan. Harusnya ketika kewenangan daerah ya. Komisi 2 gitu. Harusnya kewenangan daerah ya. Ya karena ini kan sudah kebijakan dari pusat ya. Susah kita harusnya karena ini berkaitan dengan rekrutmen tadi ya. Akhirnya minim informasi, maka tenaga kerja lokal tidak bisa diberdayakan. Iya, kan logikanya mereka oke lah, katakanlah BUMN ini punya di pusat semuanya, tapi kan lokasi di sini gitu kan. Ya seharusnya jangan kita menerima imbas efek polusi udaranya aja dong gitu kan. Tapi bagaimana caranya ini bisa berimpact kepada masyarakat luas agar mereka bisa bekerja gitu di wilayah industri tersebut gitu. Kalau itu ternyata tercipta bahwa kewenangan semua secara utuh di wilayah, tentu akan sangat diuntungkan ya. Ini juga perlu ada peran bukan DPRD saja. Peran dari eksekutif juga harus melakukan kepala daerah ini melakukan MOU lah kepada industri gitu kan. Hayo berapa persen nih warga pribumi Cilegon gitu kan. Orang luar pribumi Cilegon berapa persennya gitu. Jadi kan itu bisa terakomodir dengan baik. Nah inilah yang harus memang dilakukan nanti ke depannya kepala daerah itu komunikasi dengan seluruh industri dikumpulkan gitu kan. Ketika ada yang tidak mau menurut peraturan yang ada di kota Cilegon ya atau apalah kan gitu, sanksi administrasi atau penundaan perizinannya, amdalnya, banyak gitu. Karena potensi yang begitu besar sangat sayang ya ketika tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau itu dikelola dengan baik semuanya, insya Allah gitu bisa menurunkan angka pengangguran. Gitu. Ini dari kacamata Ibu berarti eksekutif belum total melakukan itu berarti ya? Belum. Mantap, itu luar biasa itu harusnya informasi ini bisa diserap gitu. Bu, menarik lagi ini terkait tentang tentu kesejahteraan, pemerataan infrastruktur ya, karena memang layanan dasar tadi bagaimana indeks kepuasan atau kebahagiaan di Kota Cilegon apabila ternyata pembangunan bisa merata, pendidikan bisa diakses, terus kesehatan juga sangat mudah. Dan itu nanti berindikasi terhadap pendapatan daerah. Ini menarik Bu, saya dapat catatan bahwa rilis hampir semua media online dan beberapa juga menyatakan di tahun 2023 ini 2023 dan 2024 lah mendekati ke sini ya. Ini ternyata Cilegon minim sekali Bu pendapatan hasil daerahnya. Saya boleh dong nanya-nanya tentang Ibu ya, mungkin Ibu di legislatif memahami tentang itu sedikitnya. Problemnya dari mana sih Bu sebenarnya? Ya, kita mengalami defisit anggaran ya. Mungkin bisa dilihat dari buat pos-pos penempatan anggaran tersebut gitu. Seharusnya ada skala prioritas anggaran. Yang dimana memang itu harus dilakukan untuk kegiatan tadi itu. Jadi harus memakai skala prioritas. Kemudian SDM yang ditempatkan ini juga seharusnya sesuai dengan kemampuan untuk bisa menggenjot pendapatan kita, PAD kita gitu kan. Jadi harus bisa mumpuni juga gitu kan. Ini jangan sampai para ini ya ASN gitu ya, abdi negara ini tidak bisa menata, mengelola keuangan daerah gitu. Dalam arti gini Kang, semua itu banyak dilihat dari berbagai faktor aspek ya. Dan tentunya ini bagaimana pos-pos anggaran ini, pertama itu tadi itu. Skala prioritas ini harus dilakukan. Seperti apa sih gitu kan. Kita ternyata masih banyak pengangguran. Itu kalau di data BPS tahun 2023 ada sekitar 7,2. Ada penurunan memang dari tahun sebelumnya. 11,6. Ada penurunan. Cuma tetap saja kan masih lumayan besar. Betul. Sedangkan di rata-rata nasional 4,6% gitu kan. Nah, apa sih? Kok bisa seperti itu? Nah mungkin sebagai anggota dewan masih memahami lah potret itu. Apa itu ironis sekali memang. Ironis banget. Dan fakta ya berarti ya? Faktanya memang seperti itu.
Apa gitu. problemnya? Prihatin ya gitu kan. Sebagai seorang pribumi melihat masih ada tetangga warga kita yang tidak diakomodir di perusahaan-perusahaan besar. Ya perlu diketahui, memang Cilegon ini industri yang ada itu padat modal, Padat modal, oke. bukan padat karya, Iya, iya, iya. gitu loh. Jadi modal besar tapi tenaga kerja minim gitu ya? Iya, jadi kita makanya solusinya itu tadi. Kita sudah sering menyampaikan kepada Disnaker yang memang sebagai leading sektornya untuk ketenaga kerjaan. Nah, di situ saya memberikan masukan saran itu, coba tolong agar BLK ini disesuaikan dengan skill yang dibutuhkan industri, gitu kan. Jangan sampai berseberangan. Misalkan ini butuh forklift, atau ini alhamdulillah sih, ini sinkron antara BLK Cilegon, iya matching lah. Tidak waktu tahun periode pertama sempat ada ya, gitu kan. Dengan ada pelatihan babysitter dengan alasan banyaknya ekspatriat Korea atau apa gitu kan, butuh babysitter. Kata saya ini nggak terlalu perlu gitu kan, lebih dikhususkan buat anak-anak kota Cilegon tadi itu pelatihan skill yang memang sesuai dengan di bidang industri kayak chemical kimia kayak gini gitu. Nah setelah dapat rekomendasi itu bagaimana action dari pihak Dan tentunya jadi gini Kang, yang namanya industri saat ini semenjak tahun 2018 kalau nggak salah atau 2017 pengawasan di industri itu sudah diambil alih oleh provinsi. Industri? Ya. Sorry, industri diambil alih provinsi, pengawasannya? Fungsi pengawasannya. Oke, akhirnya ya, di wilayah? Artinya gini loh, berarti kan kita agak minim juga untuk mengawasi terkait tentang adanya info lowongan kerja. Nah ini seharusnya ya memang ada pengawasan yang ketat ya dari Disnaker juga, mana industri-industri yang nakal lah ya, yang seharusnya jadi jangan diem-diem. Sempat viral itu diem-diem melakukan perekrutan dari luar daerah kota Cilegon. Akhirnya bukan local wisdom yang diambil. Nah iya, akhirnya apa? Kita tidak menjaga kearifan lokal kita kan. Nah ini sudah melakukan bahasa kita apa ya? Tidak melakukan SOP, tidak sesuai dengan prosedur. Seharusnya kalau ada industri yang ada perekrutan tenaga kerja, itu melapor. Hanya kadang melapor aja ke Disnaker, tapi nanti ini ya Disnaker kerjasamanya, jangan sampai ini diem-diem. Disnaker nggak tahu. Apa itu kan memang tidak semua industri yang di Cilegon ini ya tidak semua, ada saja beberapa kan gitu. Kan ada pemodal asing kan begitu kan, ada pemodal daerah lokal begitu. Oh berarti mungkin ada sebagian seperti itu ya. Itu harusnya. Dan itu pernah ditemukan. Harusnya ketika kewenangan daerah ya. Komisi 2 gitu. Harusnya kewenangan daerah ya. Ya karena ini kan sudah kebijakan dari pusat ya. Susah kita harusnya mau. Iya karena ini berkaitan dengan rekrutmen tadi ya. Akhirnya minim informasi, maka tenaga kerja lokal tidak bisa diberdayakan. Iya kan logikanya mereka oke lah, katakanlah BUMN ini punya di pusat semuanya. Tapi kan lokasi di sini gitu kan. Ya seharusnya jangan kita menerima imbas efek polusi udaranya aja dong gitu kan. Tapi bagaimana caranya ini bisa berimpact kepada masyarakat luas agar mereka bisa bekerja gitu di wilayah industri tersebut gitu. Kalau itu ternyata tercipta bahwa kewenangan semua secara utuh di wilayah, tentu akan sangat diuntungkan ya. Nah ini juga perlu ada peran bukan DPRD saja. Peran dari eksekutif juga harus melakukan kepala daerah ini melakukan MOU lah kepada industri gitu kan. Hayo berapa persen nih warga pribumi Cilegon gitu kan. Orang luar pribumi Cilegon berapa persennya gitu. Jadi kan itu bisa terakomodir dengan baik. Nah inilah yang harus memang dilakukan nanti ke depannya kepala daerah itu komunikasi dengan seluruh industri dikumpulkan gitu kan. Ketika ada yang tidak mau menurut peraturannya ada di kota Cilegon ya atau apalah kan gitu, sanksi administrasi atau penundaan perizinannya, amdalnya, makanya banyak gitu. Karena potensi yang begitu besar sangat sayang ya ketika tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau itu dikelola dengan baik semuanya, insya Allah gitu bisa menurunkan angka pengangguran. Gitu. Ini dari kacamata Ibu berarti eksekutif belum total melakukan itu berarti ya? Belum. Mantap, itu luar biasa itu harusnya informasi ini bisa diserap gitu. Bu, menarik lagi ini terkait tentang tentu kesejahteraan, pemerataan infrastruktur ya, karena memang layanan dasar tadi bagaimana indeks kepuasan atau kebahagiaan di Kota Cilegon apabila ternyata pembangunan bisa merata, pendidikan bisa diakses, terus kesehatan juga sangat mudah. Dan itu nanti berindikasi terhadap pendapatan daerah. Ini menarik Bu, saya dapat catatan bahwa hampir semua media online dan beberapa juga menyatakan
di tahun 2023 ini 2024. iya 2003 dan 2004 lah mendekati ke sini ya. Ini ternyata Cilegon minim sekali Bu pendapatan hasil daerahnya. Iya. Oke, saya boleh dong nanya-nanya tentang Ibu yang mungkin Ibu di legislatif memahami tentang itu sedikitnya. Ya. Problemnya dari mana sih Bu sebenarnya? Ya, kita mengalami defisit ya, defisit anggaran ya. Mungkin bisa dilihat dari buat pos-pos penempatan anggaran tersebut gitu. Seharusnya ada skala prioritas anggaran. Oke. Yang dimana memang itu harus dilakukan untuk kegiatan tadi itu. Jadi harus memakai skala prioritas. Kemudian SDM yang ditempatkan ini juga seharusnya sesuai dengan kemampuan untuk bisa menggenjot pendapatan kita, PAD kita gitu kan. Jadi harus bisa mumpuni juga gitu kan. Ini jangan sampai para ini ya ASN gitu ya, abdi negara ini tidak bisa menata, mengelola keuangan daerah gitu. Dalam arti gini Kang, semua itu banyak dilihat dari berbagai faktor aspek ya. Dan tentunya ini bagaimana pos-pos anggaran ini, pertama itu tadi itu. Skala prioritas ini harus dilakukan. Seperti apa sih gitu kan. Terus pengelolaan keuangan daerahnya. Orang-orang yang ditempatkan untuk mengenjot itu juga harus bisa mengerti, paham dengan skill sesuai dengan faknya gitu. Iya. Jadi dua variabel tadi yang satu tentang kompetensi penempatan manusianya gitu kan, yang mengerti tentang itu. Kedua tentang manajemen keuangan yang agak kurang baik-baik saja begitu. Iya, makanya memang catatan dalam sejarah nih Kota Cilegon agak kurang baik-baik saja di tahun itu. Jadi itu berimplikasi terhadap pembangunan begitu ya. Iya, dampaknya itu tadi terhambat. Pembangunan yang harusnya dilakukan sesuai dengan di semester awal terhambat. Ya selesai di bulan kemarin, bisa di ini pertengahan, di akhir. Gitu. Jadi ada kendala. Sedangkan apakah tercatat reformasi birokrasi di tatanan eksekutif sudah berjalan baik apa belum? Belum sepertinya ya. Belum sepertinya. Oke, wajar dong kalau misalnya legislatif mengawasi itu. Wajar kan, karena itu tupoksi kita untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Iya. Kalau Ibu sendiri di OPD apa aja tadi variabelnya? Saya di Komisi 2, mitra kerjanya itu tadi dengan Dinkes, Dinsnaker, Dinsos, Kesra, Dindik, DP3 AKB, kemudian apalagi gitu ya. Itu pelayanan. Ya jadi bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oh, gitu. Implikasinya berasa banget ya ketika ternyata PAD-nya kurang signifikan begitu ya. Oke, menarik Bu. Tesita ini ya, sosok yang luar biasa, muda juga. Bu, nanti harapan ke depan seperti apa sih kira-kira kalau misalkan ini kan masuk lagi periode berikutnya. Ya kan, apalagi ini kita sedikit cerita nih. Kalau misalkan apalagi nanti calon dari partai Ibu sendiri. Oh iya, betul. bakal jadi wakil wali kota Cilegon, calon lah seperti itu. Ini apa seperti apa PKS dari Ibu yang Ibu bayangkan untuk kota Cilegon? Ya, pertama keterkaitan di Pilkada ya, nanti memang alhamdulillah kita mengusung kader terbaiknya sendiri dari PKS, yaitu Bu Nurratul Uyun yang memang akan berdampingan dengan Pak Isra Miraj, yang dimana posisi saat ini beliau ini pimpinan dewan gitu ya, luar biasa. Dan untuk berkaitan dengan politik atau manajemen pemerintahan daerah ini tidak abal-abal, tidak kaleng-kaleng gitu ya bahasa sekarangnya gitu kan. Karena sudah berpengalaman 10 tahun gitu kan. Ibarat ini sebagai bekal untuk bisa melanjutkan membenahi kota Cilegon tentunya. Itu sih harapannya, itu tadi bisa memajukan sesuai dengan tagline-nya tadi ya. Iya, luar biasa ya. Gitu. Memang. Dan untuk harapan pribadi saya sebagai anggota dewan sendiri untuk nanti yang insya Allah dilantik ya September nanti, awal September, ya berharap adanya hubungan harmonis antara eksekutif dengan legislatif, kemudian tentunya bisa bagaimana ini kita kompak dalam arti untuk mementingkan kepentingan masyarakat luas gitu. Iya. Itu sih kan. Jadi calon menurut usungan dari PKS ini dua calon ini cukup pengalaman lah begitu ya, bukan karbitan begitu ya. Karena dua-duanya sudah mengalami di legislatif begitu ya. Oke, terima kasih. Ini Tesita waktu dan kesempatannya luar biasa ini kali kedua ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Ya, amin. Ya. Nanti di lain season kita akan ketemu lagi dengan topik-topik menarik berikutnya. Saya mohon pamit ya. Ya, assalamualaikum. Ya, pemirsa di podcast Info Banten.
Nanti kesempatan berikutnya kita akan coba ngobrol lagi dengan narasumber yang berbeda. Saya Baru Tamam, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Iya, Mbak Badru. Luar biasa. Ini hafal ya, saya pakai sendal.